kembali lagi bersama kami di News 5. Kali ini kami akan membahas tentang permasalahan gizi remaja di Indonesia. So in our product, we will discuss about the problems that exist in Indonesia, our country, especially our nutritional health problems in adolescents. In this video, there are problems related to adolescent nutritional health. We have given the characteristic of malnourished adolescents, the causes of malnutrition, the negative effect of malnutrition, and the solution to these problems. We have also selected subjects related to this video such as sports, science, social, informatics, and civic education. Hopefully this video can help you in your daily learning, so happy watching. Pertama-tama, apa itu sehat? Sehat adalah keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Ciri-cirinya kulit yang segar, rambut sehat, kuku yang bersih, dan berat badan ideal. Sebenarnya, remaja Indonesia saat ini mengalami 3 masalah gizi atau triple burden of malnutrition. Kekurangan gizi, anemia, dan obesitas. Padahal, masa remaja merupakan masa yang sangat penting dalam pembentukan dan pertumbuhan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan dan gizi. Oleh karena itu, jika tidak ditangani dengan baik dan sesegera mungkin, akan berakibat dengan timbulnya penyakit kronis di kemudian hari. Kita menyadari bahwa pemenuhan gizi pada remaja merupakan langkah awal dan langkah penting dalam mendapatkan generasi emas. Penyakit kekurangan gizi, anemia, dan obesitas ada 3 hal yang sangat tidak menguntungkan bagi generasi emas kita. Dari berbagai penelitian, ditemukan fakta bahwa status sosial dan kesenjangan kehidupan di perkotaan dan di pedesaan merupakan faktor risiko terhadap timbulnya masalah gizi. Apa sih ciri-cirinya? Misalnya, penurunan berat badan, mudah lelah, konsentrasi menurun, dan masih banyak lagi. Sebab dari permasalahan tersebut adalah para remaja kebanyakan tidak sadar bahwa dirinya adalah salah satu orang yang kekurangan gizi. Selain itu, mereka juga melupakan pentingnya kelengkapan gizi bagi tubuh mereka, sehingga banyak dari mereka yang sangat kekurangan gizi. Apa penyebab dari kekurangan gizi tersebut? Akan kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, di saat umur 6 bulan sampai 2 tahun, tidak mendapatkan asupan gizi yang lengkap, terutama ASI untuk pertumbuhan mereka. Jika tidak, itu akan menimbulkan dampak yang sangat banyak untuk masa depan mereka. Kemudian, penyebab hal ini terjadi karena tidak dapat membeli makanan karena kondisi keuangan dan perekonomian yang sangat minim. Terlalu seringnya bermain gadget sehingga lupa apa yang diperlukan oleh anaknya. Yang kedua, tidak melaksanakan pola makan sehat pada kehidupan remaja. Dalam keseharian, tentunya kita harus memakan makanan sehat yang mengandung gizi yang lengkap untuk tubuh kita. Tetapi justru malah kebalikannya. Remaja zaman sekarang lebih sering makan makanan yang kurang bergizi, sehingga gizi dalam tubuh mereka menjadi tidak lengkap. Hal ini terjadi karena tidak tahu apa yang harus mereka makan dan apa yang harus mereka kurangi, dan juga lebih memilih makanan yang sedang tren dari media sosial. Yang ketiga, lebih memilih makanan yang berdiskon atau berpromo daripada makanan yang bergizi. Selain itu, memilih makanan yang berdiskon atau berpromo daripada makanan yang bergizi termasuk sebagian penyebab, apalagi jika makanan cepat saji. Karena kebanyakan makanan cepat saji adalah makanan yang tidak sehat untuk dikonsumsi. Mungkin mereka tidak memperhatikan berat bersih dan apa saja kandungan dalam makanan tersebut. Saya juga akan menambahkan nih, ada orang yang lebih mementingkan gadgetnya daripada kehidupannya, sehingga mereka terlalu terpaku terhadap gadgetnya dan melupakan semua hal-hal penting yang mereka perlukan dalam kehidupannya, misalnya makanan, dan itu akan berakibat sangat buruk terhadap kehidupan mereka.
Menteri Kesehatan RI mengungkapkan beberapa masalah kesehatan yang dialami dan mengancam masa depan remaja Indonesia. Masalah yang dapat timbul diantaranya adalah anemia, stunting, kurang energi kronis, dan obesitas. 1. Anemia atau kekurangan zat besi di kalangan remaja perempuan lebih tinggi dibandingkan remaja laki-laki. Hal ini dapat berdampak buruk seperti penurunan imunitas, konsentrasi prestasi belajar, kebugaran remaja, dan produktivitas. Selain itu, memperbesar resiko kematian ibu melahirkan, bayi lahir prematur, dan bayi lahir rendah bagi remaja putri. 2. Masalah selanjutnya adalah stunting. Stunting atau memiliki tinggi badan yang pendek dapat menimbulkan dampak jangka pendek. Di antaranya, penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan gangguan sistem metabolisme tubuh yang menyebabkan penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi, dan obesitas. 3. Remaja yang kurus atau kurang energi kronis bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial, seperti misalnya penampilan. Kondisi remaja KEK meningkatkan resiko berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk di kesehatan. Masalah terakhir adalah obesitas. Obesitas adalah sebuah penyakit tidak menular yang disebabkan oleh terlalu banyaknya mengonsumsi lemak dan karbohidrat, tetapi gizi lainnya kurang sehingga tidak lengkap. Menteri Kesehatan Indonesia menegaskan bahwa seluruh masyarakat perlu memahami pentingnya gizi untuk kesehatan dalam setiap siklus kehidupan, karena gizi adalah investasi bangsa. Menteri Kesehatan Indonesia menegaskan bahwa seluruh masyarakat perlu memahami pentingnya gizi untuk kesehatan dalam setiap siklus kehidupan, karena gizi adalah investasi bangsa. 1. Untuk menghindari anemia, kita dapat mengonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, dan zinc, dan pembelian tablet tambah darah. 2. Stunting dapat dicegah dengan membiasakan pola makan sehat, pola asuh yang baik, memperhatikan kebersihan air dan sanitasi, dan membaca ilmu kesehatan untuk anak sejak anak masih kecil. 3. Sebenarnya dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang. 4. Obesitas dapat dicegah dengan alur pola makan, jangan terlalu banyak memakan makanan yang hanya berisi lemak dan karbohidrat, dan makan makanan bergizi secara lengkap. Dengan terpenuhnya gizi remaja yang seimbang, maka diharapkan remaja tumbuh dengan sehat jiwa dan raga, agar kelak mampu membawa bangsa menjadi besar dan penuh manfaat bagi dunia. Ringkesane sejatine Indonesia isih akeh masalah. Nanging ing diskusi kasebut iki salah sawijining masalah Indonesia, yaiku masalah kesehatan nutrisi remaja. Ing karya sabanjure kita wis nerangake apa sebabe, apa pengaruhe, lan mesti wae solusine. Ayo, kita minangka generasi emas kudu mesti menehi solusi ing Indonesia, dudu masalah. Mengkene karya kita saka kelompok 5, lan aja lali di-like, di-subscribe, lan di-share. Amarga like panjenengan sedaya gawe kita semangat nindakake proyek sabanjure. Cekap semanten, nuwun sewu menawi wonten kalepatan tembung utawa ejaan. Matur nuwun kanggo sing wis nonton nganti pungkasan.